Assalamualaikum, hai semuanya, welcome back to my channel. Balik lagi sama aku Huri. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian semua lanjutan video aku yang sebelumnya, yang aku cerita ke kalian tentang program kehamilan aku minum jamu tradisional yang disaranin sama kakak ipar aku. Nah, di video kali ini aku mau ngelanjutin cerita video tersebut. Buat kalian semuanya yang belum like, belum komen, belum subscribe, dipersilahkan waktunya buat like, komen, dan subscribe. Dan buat kalian semua yang mungkin baru ini pertama kali lihat video aku, kalian bisa lihat video-video aku yang sebelum-sebelumnya yang aku cerita tentang program kehamilan aku, yang aku minum susu, terus aku minum madu, aku pernah program sama dokter, aku pernah coba minum suplemen, vitamin, dan banyak lagi cerita yang lainnya tentang program kehamilan aku. Nah, buat kalian semuanya yang belum nonton, silahkan ditonton ya. Dan buat kalian semua yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Ya, udah pernah cerita ke kalian semua, aku pernah program hamil, terus aku pernah keguguran, dan waktu di akhir tahun kemarin aku pernah hamil yang ketiga kalinya, itu di bulan November, dan keguguran di 11 Desember 2017-nya. Dan di awal 2018 kemarin, aku nggak minum suplemen apapun, aku nggak program hamil apapun, aku nggak ke dokter, aku nggak minum vitamin, no suplemen, no vitamin, no apapun. Pokoknya aku nggak melakukan program kehamilan apapun. Nah, di Aprilnya itu aku disaranin sama kakak ipar aku untuk coba jamu tradisional. Jadi aku head di tanggal 1 April dan aku baru minum jamunya itu di tanggal 20 April 2018. Jadi aku mau ngelanjutin cerita yang kemarin itu tentang program kehamilan aku yang minum jamu, kira-kira berhasil atau enggak. Nah, alhamdulillahnya lagi, waktu aku udah coba program minum jamu tradisional, aku memang enggak rutin setiap malamnya dan nggak rutin setiap paginya, tapi aku ada beberapa kali aku bolong-bolong. Alhamdulillahnya aku hamil. Dan aku udah coba tes pack di tanggal 16 Mei-nya itu. Sebelum tanggal 16 aku pernah tes pack tapi masih negatif garis 1. Terus waktu di 16 Mei-nya itu aku tes pack paginya itu agak garis samar banget. Itu aku harus teropong dulu, bukan teropong, aku harus pakai cahaya matahari dulu aku lihatnya, baru kelihatan ada garis 2 samar banget. Nah, tanggal 16 Mei itu hari H-1 sebelum besoknya Ramadan. Jadi kalau misalnya di Aceh itu ada tradisi namanya mak megang. Jadi megang itu kita masak-masak. Jadi paling banyak itu yang dimasak itu daging, mau itu daging lembu, pokoknya daging, segala macam daging yang halal pastinya. Dan untuk persiapan bulan Ramadannya, jadi masak-masak besar kayak gitu. Jadi di rumah-rumah, setiap rumah itu pasti ada masak dagingnya. Dan aku pulang ke rumah orang tua aku, ke rumah ibu aku. Waktu aku pulang ke rumah orang tua aku, yang namanya megang, itu pasti kita agak sedikit ekstra untuk aktivitas. Jadi masak lah, segala macam, ini itu. Pokoknya kegiatan di dapur itu full. Jadi waktu itu aku agak sedikit berlebihan aktivitasnya. Sebenarnya nggak seberapa berlebihan dibanding sebelum-sebelumnya, tapi pokoknya agak sedikit berlebihan. Nah, waktu di 16 Mei itu aku flag di jam zuhurnya. Waktu aku mau wudhu, mau sholat, itu flag. Terus aku udah panik, aku khawatir lagi kayak yang udah-udah sebelum-sebelumnya, karena aku udah tes pack tadi pagi, tadi subuh itu tes packnya garis 2, tapi dikit banget, samar banget. Terus aku lihat di handphone aku lihat tanggal HPAT aku lihat itu tanggal 1 April. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung mungkin udah telat sekitar 2 minggu. Nah, karena waktu aku udah tahu aku telat 2 minggu, kebetulan aku ada
simpen Dupaston. Jadi aku ada simpen Dupaston yang punya sebelum-sebelumnya. Jadi aku minum langsung 2 tablet. Terus aku hubungi suami aku, terus suami aku pulang. Terus aku bilang ini kalau megang aku coba telepon ke ACS Center kan, ke klinik ACS Center. Aku telepon, gak diangkat, ternyata libur. Dan aku cek memang jadwalnya libur, gak ada yang buka sama sekali klinik ataupun praktek. Terus aku bed rest, aku bener-bener istirahat. Terus kakak aku sama ibu aku udah bener-bener bilang kamu harus istirahat. Aku istirahat bener-bener tidur. Aku khawatir bakal kejadian lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Akhirnya di 16.30 di jam setengah 5 aku sama suami aku putusin untuk ke bidan Darnelis yang ada di Darussalam. Jadi salah satu bidan, kakak aku pernah ngecek kehamilan di situ. Jadi aku disaranin sama kakak aku coba aja dulu ke situ ngecek dulu. Terus aku udah konsultasi sama bidannya. Terus kata bidannya ini kayaknya ukurannya udah 6 minggu, tapi kami nggak bisa ngambil tindakan apa-apa karena ternyata waktu aku ngeflag itu aku udah coba pakai ventilator, jadi udah agak flagnya tuh udah agak banyak dikit. Terus bidannya sarankan aku untuk langsung dibawa ke IGD. Jadi karena aku bilang sama bidannya, aku pernah punya pengalaman kurang menyenangkan, bukan berarti nggak baik ya, tapi kurang menyenangkan di rumah sakit. Jadi aku nggak berani langsung ke IGD. Terus bidannya sarankan untuk ke salah satu praktek yang buka 24 jam. Dokter obgyn juga, spesialis obgyn wanita, ke salah satu praktek tersebut. Ini aku minta maaf banget, di video kali ini aku nggak bisa share nama prakteknya apa dan aku nggak bisa share nama dokternya apa karena ada sedikit cerita yang kurang menyenangkan tentang dokter itu dan tentang praktek itu. Jadi kami langsung putuskan untuk menuju ke tempat prakteknya dokter yang disarankan sama bidannya karena itu adalah salah satu-satunya praktek yang buka di hari megang itu karena besoknya udah Ramadan. Jadi orang pasti bakal bukanya itu di hari di hari Ramadannya, hari Ramadan pertama, karena hari megang itu hampir semua toko tutup, hampir semua tempat praktek tutup dan hanya ada satu praktek itu yang buka. Jadi aku sama suami aku langsung ke sana. Waktu sampai ke sana aku langsung jumpa sama bagian front desk-nya kan. Terus bagian front desk-nya itu agak sedikit kurang menyenangkan tanggapannya. Bukan tanggapannya sih. Jadi waktu aku datang nggak welcome di gitu. Front desk-nya itu agak kurang bersahabat. Aku langsung ditanya udah pernah berobat di sini. Terus aku bilang belum. Ini kali pertama aku datang ke sini dan aku disaranin sama bidan yang ada di Darussalam. Aku sebutin nama bidannya, bidan Darnelis. Terus kata staff yang ada di front desk-nya ditanyain selama ini udah ke dokter mana aja, dibilang gitu. Terus aku bilang, aku langsung jawab kan, aku pendarahan, saya pendarahan, jadi saya datang ke sini mau minta tolong untuk bisa dibantu, aku bilang gitu. Terus suami aku bilang istri saya pendarahan, apa bisa ditolong di sini. Terus karena udah dibilang pendarahan, baru staffnya telepon dokternya. Waktu udah telepon dokternya, aku disuruh masuk ke, kebetulan gak ada pasien sama sekali karena itu udah sore banget, udah mau maghrib. Terus aku disaranin untuk langsung masuk ke ruang dokternya. Aku udah ngobrol-ngobrol sama dokternya. Terus dokternya tanya HPHT aku. Terus sebelum itu di USG kan. Terus kata dokternya USG belum kelihatan, di USG atas. Terus di USG pakai USG transfi. Waktu udah di USG transfi baru kelihatan. Ternyata katanya ada janin. Ukurannya 6 weeks, 6 weeks lebih gitu. Terus ini aku minta maaf banget nggak bisa share nama dokternya karena ada sedikit cerita agak kurang menyenangkan. Jadi aku nggak bisa share nama prakteknya apa, aku nggak bisa share nama dokternya apa. Tapi aku bakal share cerita tentang keguguran aku yang kali ini. Terus waktu udah dicek pakai USG transfi, dokternya bilang ini posisi janinnya udah nggak di tempatnya lagi, jadi udah agak turun. Dan di dinding rahim aku itu udah banyak pendarahan, kata dokternya. Terus aku bilang sama dokternya, aku udah minum Dupaston tadi siang 2 tablet gitu kan. Terus dokternya bilang langsung minum sekarang 3 tablet, kata dokternya. Terus dokternya bilang ini harus langsung dirujuk ke IGD. Terus aku ceritakan ke dokternya, dokter saya minta maaf kalau untuk ke IGD, ke RS yang pernah aku datengin dulu itu, aku trauma, aku bilang gitu. Terus dokternya bilang enggak, ini saya rujuk ke RS yang lain. Saya telepon dulu, terus ditanya ke bagian resepsionis yang ada di RS itu, alhamdulillah ada kamar kosong, kata dokternya ini langsung ke sana. Terus aku bilang, aku khawatir kan, pernah punya pengalaman sebelumnya,
kalau bolak-balik ke sana kemari segala macam ini itu takutnya di perjalanan itu tambah pendarahan terus. Jadi aku minta tolong sama dokternya, dokter bisa nggak saya ditolongin untuk dilakukan tindakan di sini dulu sebelum saya dibawa ke rumah sakit, aku bilang gitu. Terus dokternya bilang boleh dilakukan tindakan di sini, tapi di sini nggak ada BPJS karena ini praktek dan klinik. Jadi kebetulan obatnya itu agak sedikit mahal. Jadi semuanya itu nanti kena cas, kata dokternya. Aku bilang sama dokternya, nggak apa-apa dokter. Terus suami aku juga bilang, nggak apa-apa dokter, ambil tindakan di sini dulu, dicoba diselamatin di sini dulu. Pokoknya usahakan di sini dulu deh. Ntar kalau misalnya udah diusahain di sini, baru dibawa ke sana. Kalau udah agak sedikit mendingan, kata suami aku. Terus dokternya bilang, oke, kalau memang suami istrinya bilang gini, saya boleh ngambil tindakan. Terus aku langsung diresepin beberapa obat. Ntar aku sebutin nama obatnya. Aku bakal sebutin satu-satu sama manfaat obatnya. Terus aku langsung disarankan sama dokternya untuk masuk ke salah satu kamar rawat inap di sana, di tempat prakteknya. Itu aku dikasih disuntik. Terus kata dokternya, ini saya kasih obat dulu untuk di sini, nanti sebelum dibawa ke rumah sakit. Jadi aku disuntik, terus aku ada dikasih obat untuk minum. Terus ada salah satu obat yang namanya Krinon. Jadi Krinon itu kayak gel gitu, bentuknya panjang kayak pulpen gitu. Itu untuk dimasukin ke dalam vagina, jadi untuk menghentikan pendarahan yang ada di dalam dinding rahim. Terus ada kandungan progesteronnya juga, jadi untuk istilahnya bisa dibilang obat penguat juga, salah satu obat penguat ya. Aku dimasukin Krinon itu, terus disuntik beberapa jenis obat, aku nggak tahu disuntik apaan, pokoknya disuntik. Itu aku udah mulai pakai pembalut, tapi masih belum basah banget, masih agak dikit-dikit darahnya. Tapi aku udah mulai panik kan. Aku sama suami aku nunggu sampai jam 9 malam karena itu posisinya malam itu udah masuk ke malam pertama Ramadan. Jadi orang udah pada sholat tarawih ke masjid semua. Jadi jalanan pada sepi, dan kalau misalnya pun aku mau pergi kayaknya nggak bisa memungkinkan. Dan kata dokternya juga ini tunggu dulu sebentar sambil nunggu obatnya itu benar-benar bekerja dulu sebentar di tubuh aku. Jadi aku disuruh tunggu sebentar. Jam 9-an itu baru aku sama suami aku pergi ke rumah sakit yang disaranin sama di jam 21 malamnya itu, jam 9 malamnya itu aku sama suami aku langsung berangkat ke rumah sakit, namanya Rumah Sakit RS Cempaka Az-Zahra. Itu ada di Jalan Pocut Barin di Kampung Laksana, Kutalam, Banda Aceh. Jadi aku langsung ke sana, terus dokternya udah duluan telepon kan, terus berkas-berkasnya udah dimasukin, hasil USG yang tadi sama di tempat praktek dokternya juga udah dikasih, rekam medisnya udah dikasih. Kebetulan nggak ada buku, jadi cuma ada kertas doang, aku nggak tahu tulisannya apa, pokoknya gitu. Terus alhamdulillah banget di rumah sakit ini itu aku bener-bener senang. Karena apa? Karena pelayanan yang diberikan mulai dari front desk sampai aku dibawa ke ruang kamar rawat inapnya itu bener-bener baik banget, perawatnya baik banget, terus informatif juga, ramah juga. Dan yang paling aku senang itu sebenarnya informatif. Jadi sebelum dilakukan tindakan dikasih tahu dulu, Kak ini mau diginiin ya, ini mau ini mau disuntik ini ya. Jadi aku bisa tahu, oh ini ternyata disuntik obat penguat, oh ini ternyata mau diinfus, oh ternyata mau dikasih ini, tindakan itu gitu. Jadi emang bener-bener ramah banget. Dari front desk-nya sampai dengan aku masuk ke ruang IGD-nya dulu. Terus waktu udah langsung diambil tindakan untuk infus, mereka kan baca rekam medis yang dikasih sama dokter tadi kan. Terus aku diinfus, aku disuntik lagi, terus aku disaranin untuk masuk ke ruang rawat inap. Malamnya itu aku udah ketemu, maghribnya itu aku udah ketemu sama dokter sebelum maghribnya tadi, jam 6 sorenya tadi. Jadi malam itu dokternya nggak visit, dokternya bakal visit besoknya katanya. Jadi waktu aku udah diinfus itu, aku udah di opname, aku udah dibawa masuk ke ruang kan, jadi tinggal aku sama suami aku. Terus kesalahan pribadi aku ngakuin banget, emang bener-bener salah banget. Jadi kalau kalian udah flag, udah pendarahan, udah dilakukan tindakan, kalian harus bed rest total, nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi kalau misalnya mau ngapa-ngapain pun harus di atas tempat tidur. Jadi karena kurang informasi, jadi aku bolak-balik ke kamar mandi kan, karena kan diinfus kan masuk cairan terus nih ke tubuh kita
sedangkan kita perlu dibuang juga kan. Terus aku bolak-balik ke kamar mandi, turun ranjang ke kamar mandi. Emang kamar mandinya di dalam rawat inapnya, ruang rawat inapnya, cuman kan kita harus turun ke kamar mandinya. Terus itu aku tiba-tiba lihat tiba-tiba udah banyak darah gitu, aku udah tambah panik. Terus aku kasih tahu sama suami aku, terus suami aku bilang, udah jangan bergerak dulu, kata suami aku kan, tidur dulu gitu. Terus aku mau pipis lagi, aku bilang gitu kan, tunggu perawatnya dulu. Itu sampai malam, sampai paginya itu, terus jam tanggal 17-nya itu, paginya itu baru visit dokter. Terus dokternya bilang, dokternya marah kan, saya kan udah bilang ini bed rest. Jadi aku mikirnya tuh bed rest waktu dibilang, waktu di di prakteknya, aku kira mungkin ke kamar mandi doang bisa kan. Terus kata dokternya, kalau mau ngapa-ngapain semuanya di atas tempat tidur, jadi nggak boleh gerak. Kalau mau bolak-balik pun sekalipun itu harus pelan-pelan, nggak boleh langsung balik gini balik gitu, nggak boleh lasak pokoknya. Jadi harus bener-bener di atas tempat tidur semuanya. Jadi nggak boleh turun dari tempat tidur, itu amanah dari dokternya. Dan aku baru oh my god, ternyata yang semalam tuh aku bolak-balik ke kamar mandi, terus aku lihat ada darah lagi gitu kan, makin banyak pendarahan. Walaupun setiap beberapa jam sekali perawatnya datang ngecek semuanya, terus lakukan tindakan lagi, dikasih suntikan lagi, yang di infusnya aku nggak tahu itu apa, pokoknya udah dikasih tahu aja, cuma aku nggak fokus lagi karena udah tengah malam banget. Dan aku tetap diresepin obat yang sama dokternya. Terus itu ada beberapa jenis obat. Nah, jadi aku bakal sebutin nanti. Ke dokter itu aku diresepin beberapa obat sebelum aku ke rumah sakit. Jadi udah duluan dikasih obat. Terus waktu di rumah sakitnya aku juga diresepin obat yang sama. Waktu udah pulang ke rumah juga aku untuk seminggu ke depan sebelum konsul sama beliau juga diresepin obat yang sama. Waktu nunggu untuk seminggu ke depannya lagi melihat perkembangan janinnya juga aku diresepin obat yang sama. Jadi ada beberapa jenis obat. Yang pertama itu namanya Stanza yang dosisnya 500 mg. Jadi ada kandungan mefenamic acid. Itu obatnya untuk mengurangi rasa nyeri, mulai dari nyeri yang ringan sampai dengan nyeri yang hebat. Jadi istilahnya kayak anti nyeri gitu. Mungkin ada beberapa jenis obat yang mengandung mefenamic acid, tapi mungkin Stanza ini yang aman untuk ibu hamil. Terus ada satu lagi obatnya namanya Tonotan. Jadi Tonotan ini obat untuk mengurangi atau menghentikan kontraksi pada rahim. Jadi untuk memberikan efek relaksasi pada bagian otot polos rahim. Jadi supaya rileks sekali otot rahimnya. Jadi supaya nggak kontraksi atau untuk mencegah keguguran. Selanjutnya itu ada obat Prestenol. Jadi Prestenol itu obat untuk mencegah persalinan prematur dan mencegah terjadinya keguguran. Jadi ini juga obat penguat. Terus Dupaston. Kalau Dupaston aku udah pernah jelasin di video sebelumnya. Dupaston ini juga obat penguat, jadi ada kandungan progesteronnya juga. Terus ada Utrogestan. Utrogestan ini obat untuk meningkatkan progesteron juga, atau istilahnya kayak obat penguat kandungan gitu. Terus ada obat yang terakhir, aku itu namanya Krinon. Obat Krinon ini bentuknya kayak soft gel. Jadi gelnya itu dipotekin di ujungnya, terus dimasukin ke vagina, terus dipencetin sampai gelnya itu melapisi dinding rahim. Jadi fungsinya itu adalah, jadi yang berperan pentingnya itu gelnya itu fungsinya untuk menghentikan pendarahan pada dinding rahim, atau juga bisa berfungsi untuk meningkatkan hormon progesteron. Jadi kalau misalnya pas waktu dicek ternyata ada pendarahan di dinding rahim, jadi dimasukin Krinon ini tadi, terus di dinding rahimnya itu dilapisi sama gel-gel yang ada di Krinonnya ini. Nah, kalau obat yang disuntik aku kurang tahu obatnya apa yang disuntik waktu di infus aku. Jadi aku nggak tahu yang di cairan infus itu yang disuntik apa, karena mereka cuma datang suntik doang, udah gitu doang. Nah, itu beberapa jenis obat yang diresepin sama dokternya.
yang aku konsumsi selama aku di rumah sakit. Terus waktu aku udah seminggu pulang ke rumah juga diresepin obat yang sama itu. Jadi ada obat penguat. Pas waktu dibilang janin aku nggak berkembang, itu aku diresepin Folavit sama dokternya, ditambahin Folavit. Jadi katanya ada beberapa suplemen lagi, tapi aku lupa karena nggak ada sisanya. Jadi itu katanya untuk mempercepat pertumbuhan janin atau untuk biar supaya janinnya berkembang dengan sehat dan baik gitu ya. Itu ada beberapa jenis obat yang aku sebutin. Sekali lagi aku bilang di video kali ini aku nggak share jenis-jenis obat ini supaya kalian langsung pulang langsung misalnya wah aku kandungan aku lemah nih sama nih aku langsung minum gitu, nggak boleh, atau langsung beli di apotek langsung konsumsi, nggak boleh. Jadi semuanya nggak boleh dikonsumsi secara bebas, harus dengan resep dokter atau minimal konsultasi dulu sama dokter sebelum kalian konsumsi. Dari gitu tanggal 18 sampai tanggal 19 Mei itu aku masih ngeflag dikit-dikit, udah nggak ada pendarahan lagi karena aku udah bener-bener bed rest total di tempat tidur, aku nggak gerak-gerak, aku bener-bener ikutin saran dokter. Terus aku diresepin obat-obat yang sama yang tadi, ntar aku bakal sebutin. Terus aku tetap disuntik, tetap dikasih Krinon, itu yang tadi yang vagina gel tadi, itu tetap. Dan itu semuanya dilakukan sama perawatnya. Jadi suami aku bener-bener nggak terlalu repot gitu, karena kalau menurut aku pelayanannya tuh bener-bener maksimal banget, bener-bener baik banget. Setiap beberapa jam sekali perawatnya datang. Jadi tanggal 20 Mei-nya itu baru dokternya visit, karena ini kan kondisinya kan lagi Ramadan, jadi mungkin dokternya nggak bisa visit setiap hari dari tanggal 18 sampai tanggal 19 kemarin, karena tanggal 17 sebelumnya udah divisit kan. Jadi baru divisit tanggal 20-nya itu malam. Aku ingat banget waktu itu baru siap tarawih, dokternya masih pakai mukena, langsung ke rumah sakitnya, langsung ke ruangan aku. Terus dokternya bilang, ini kita cek dulu ya, masih ada apa enggak. Terus diambil USG. Kebetulan di rumah sakit itu USG-nya yang tersedia adanya USG yang 2D, jadi yang masih cudi. Yang 3D-nya itu kebetulan ada di salah satu ruang dokter yang ada di situ. Cuman kebetulan kuncinya nggak ada di situ. Aku nggak tahu kenapa. Terus ya udah, akhirnya kata dokternya udah pakai aja yang alat seadanya deh, pokoknya gitu. Terus udah dibawa alat USG-nya, terus katanya aku nggak boleh bawa turun kan, nggak boleh naik turun segala macam ini itu, pokoknya harus bener-bener di atas tempat tidur. Akhirnya dipakai alat USG yang 2D tadi. Terus waktu dicek sama dokternya, terus dokternya bilang gini, ini alhamdulillah semangat nih, ibunya semangat, jadi alhamdulillah janinnya masih selamat, kata dokternya, janinnya masih ada. Itu aku bener-bener nangis, terharu banget, aku bener-bener ya Allah, walaupun aku udah Selasa itu beberapa hari, tanggal 17 kemarin itu aku masih naik turun segala macam. Terus dokternya tanya, ini nggak ada pendarahan lagi kan? Enggak dokter, yang ada terakhir pendarahan di tanggal 17 itu, yang aku bilang sempat keluar darah banyak. Terus aku nggak lihat lagi apa, karena aku nggak berani lihat, aku takut kalau ngelihat tiba-tiba keluar janin tuh aku takut banget, jadi aku mending nggak lihat sama sekali gitu, karena aku trauma yang udah 3 kali kemarin aku lihat janin lagi gitu kan. Terus dokternya bilang, wah ibunya semangat banget, jadi ini makanya janinnya mau bertahan dan masih, karena dari tanggal 18 sampai tanggal 20 itu aku udah nggak ada pendarahan lagi, cuma ada flek doang. Kata dokternya di tanggal 20 itu pas malam itu, karena dibilang janinnya masih ada, alhamdulillah selamat, tapi ini masih tetap harus bed rest. Kata dokternya kalau memang nggak flek lagi sampai besok pagi itu udah bisa pulang, aku udah bisa boleh pulang ke rumah, tapi dengan catatan aku nggak boleh lasa, tetap aku harus bed rest, kata dokternya, dan tetap diresepin obat-obat yang sama, kata dokternya kan. Terus di tanggal 21 Mei 2018 itu aku paginya waktu dicek sama perawatnya udah nggak ada flek lagi, benar-benar udah bersih. Kata perawatnya, terus telepon dokternya, dokter ini sesuai dengan amanah dokter udah bisa keluar dari rumah sakit. Terus aku ngurusin segala macam ini itu suami aku. Akhirnya aku pulang sekitar jam 11 ke rumah orang tua aku. Dengan catatan, kata dokternya, wajib kontrol seminggu sesudah aku keluar itu. Jadi dari tanggal 21, nanti seminggu ke depannya aku wajib ke tempat prakteknya untuk kontrol perkembangan janinnya. Kata dokternya gitu. Jadi aku alhamdulillah udah bisa keluar. Aku pulang ke rumah orang tua aku. Diresepin obat-obat, beberapa obat penguat yang ntar aku bakal sebutin satu-satu. Terus
tanggal 28 Mei-nya itu aku sesuai dengan saran dokternya, aku balik konsul ke dokter itu tadi. Jadi aku balik ke tempat prakteknya dan itu sekitar jam 14.46 karena suasananya sedang Ramadan, jadi pagi nggak buka, bukanya itu baru siang, ba'da zuhur. Aku ke tempat prakteknya. Waktu aku konsul ke dokternya tanya gimana, masih ada pendarahan nggak, ada flek nggak? Aku bilang alhamdulillah selama ini nggak ada flek dokter, dan saya tetap minum suplemen, obat penguat dan vitamin yang dokter kasih, dan semuanya rutin. Aku tetap makan buah, makan sayur, jaga pola makan bener-bener, istirahat total, nggak ngapa-ngapain, cuman untuk ibadah doang. Aku bilang gitu. Terus kata dokternya, kita coba USG dulu ya, kata dokternya. USG, terus katanya, oh ini nggak kelihatan nih, saya USG transfi. Terus kata dokternya, wah ini ada berita kurang bagus, kata dokternya, janinnya tidak berkembang. Harusnya ukurannya itu kalau nggak salah aku berapa gitu ya, pokoknya udah nggak 6 weeks lagi kan, udah jadi 7 weeks atau 7 weeks lebih gitu, atau 8 weeks ya, pokoknya gitu. Terus kata dokternya, ini janinnya nggak sesuai dengan yang hasil yang kemarin, kata dokternya kan. Terus aku tanya, janinnya tapi masih ada kan dokter? Aku bilang gitu. Alhamdulillah masih ada, kamu semangat ya orangnya, kata dokternya gitu. Alhamdulillah janinnya masih ada, tapi pendarahan di dinding rahimnya udah nggak ada lagi, cuman ukurannya ini masih terlalu kecil banget, harusnya nggak segini, kata dokternya. Terus aku dibilang sama dokternya, mudah-mudahan ya minggu depan balik lagi itu untuk kontrol lagi. Aku pas waktu dibilang nggak berkembang itu agak dibilang janinnya nggak berkembang, aku agak sedikit sedih. Jadi aku berharap mudah-mudahan ada perkembangan di minggu kedepannya. Terus dokternya bilang ini saya tambahin suplemen sama multivitamin untuk supaya janinnya berkembang, kata dokternya. Terus dokternya lagi, ini balik lagi nanti minggu depan, kita lihat kalau udah minum suplemen ini, vitamin ini kira-kira berkembang apa enggak janinnya. Kalau misalnya enggak berkembang juga, kalian berdua harus ikhlas. Nanti akan ada tindakan kuretase atau minimal akan saya kasih obat untuk membersihkan, kata dokternya gitu. Di situ aku mulai down. Ya Allah, berarti belum rezeki aku ya gitu. Nah, ini ada hasil USG-nya, tapi aku harus tutupin nama dokternya. Jadi ini hasil USG-nya. Yang kata dokternya janinnya masih ada. Terus karena aku pulang ke rumah terus aku tanya-tanya ke suami aku kan, aku baca hasil USG-nya kan. Aku memang nggak tahu ilmu tentang kebidanan atau ilmu tentang USG ini, aku nggak tahu. Tapi aku tanya sama suami aku, kok kayaknya aku agak rancu ya, agak sedikit penuh tanda tanya ya. Terus aku bilang gini sama suami aku, dari tanggal 28 Mei itu kan, aku bilang sama suami aku, kok kayaknya aku kalau belum ke dokter Hilwah, kalau belum curhat ke dokter Hilwah kayaknya kayak kurang srek gitu, aku bilang gitu kan. Karena aku belum kenal sama dokter yang aku pergi ke praktek yang kemarin yang nyelamatin aku di rumah sakit. Terus kata dokter aku, ya udah kita ke dokter Hilwah. Nah, aku udah musyawarah sama suami aku ke dokter Hilwah. Tanggal 2 Juninya itu aku mutusin untuk ke dokter Hilwah di hari Sabtu. Jadi aku ke dokter Hilwah, aku cerita-cerita sama dokter Hilwah, aku ceritain kronologis dari tanggal 16 Mei sampai dengan sekarang. Itu udah nggak ada flek lagi, nggak ada pendarahan lagi, aku tetap rutin minum obat yang disaranin dokter. Tanggal 4 besok aku bilang aku harus balik lagi ke dokter itu, aku bilang gitu kan. Terus aku bilang juga waktu tanggal 16 Mei itu aku coba telepon ke klinik ACE Center, kebetulan tutup, aku bilang gitu. Terus akhirnya dokternya bilang, oh ini udah dicatetin segala macam ini itu, udah dicatetin segala macam tentang hasil konsul aku, terus udah dicatetin HPM, HPL, terus katanya nih ukurannya udah 8 weeks. Nah tapi kita USG dulu ya, kata dokternya, yuk kita USG. Aku USG, terus aku udah naik ke depannya di tempat praktek dokter Hilwah, terus dokter Hilwahnya USG, terus USG biasa kan, terus kata beliau, kayaknya nih masih harus USG transfi. Waktu USG transfi, dokternya langsung bilang gini, Huri ini nggak ada janinnya, kata dokternya gitu. Hah, masa sih dokter? Aku bilang gitu kan, soalnya kata dokter yang itu janinnya masih ada dokter, cuman kecil, nggak berkembang, aku bilang gitu. Dan aku diresepin beberapa obat penguat sama multivitamin biar janinnya berkembang. Terus dokternya tunjukin kan, aku bisa lihat di layar kan, dokternya bilang, ini jangankan janin, kantung janinnya aja, kantung janin tempat janinnya ada aja nggak ada, kata dokternya. Terus aku bilang, nggak mungkin dokter, soalnya baru minggu lalu dan saya nggak ada pendarahan, nggak keluar flek, nggak keluar janin, nggak keluar yang kayak sebelum-sebelumnya, aku bilang gitu.
Terus akhirnya dokternya bilang, ya udah kita ini hasil USG-nya saya print dulu. Terus sudah di print sama dokternya, ini hasilnya, kalian bisa lihat. Jadi udah di print sama dokternya, terus dokternya bilang gini, Huri, ini ilmu yang saya dapat ini nothing, kata dokternya, nggak ada apa-apa di rahim kamu. Rahim kamu udah kayak biasa, cuman ada sedikit kayak sisa-sisa apa gitu, tapi nggak terlalu mengkhawatirkan, kata dokternya. Terus dokternya bilang gini, coba gimana ya caranya. Sama suami aku bener-bener shock waktu dibilang nothing. Terus aku bilang sama suami aku, kok bisa ya yang, aku bilang gitu. Terus suami aku bilang, dokter boleh saya tunjukin nggak hasil USG yang dokter itu, katanya kan. Terus ditunjukin lah yang ini, hasil USG ini. Terus kata dokternya, nah ini juga nggak ada janinnya, kata dokter itu. Ini kan saya bisa baca hasil USG-nya walaupun beda tempat untuk USG, sampai dokternya bercandain gitu kan. Terus kata dokter bilang harusnya ini benar-benar nggak ada, jangankan janin, kantung kehamilannya aja nggak ada, dokternya tunjukin. Terus udah hasil di print, terus dokternya bilang malah ini udah ada sel telurnya yang bakal siap dibuahi. Tapi ada beberapa kayak sisa-sisa gitu, tapi nggak mengkhawatirkan. Nanti mungkin kalau misalnya nggak minum lagi obat penguat itu, jadi aku disaranin sama dokternya untuk nggak minum lagi obat penguat yang diresepin sama dokter itu, untuk berhenti dulu, jadi biar semuanya normal balik, biar semuanya sehat lagi. Terus aku tanya sama dokter nggak kasih suplemen apa gitu dari dokter Hilwahnya, aku tanya gitu kan. Terus kata dokternya nggak dulu, biarin aja dulu, bersih dulu kayak biasa. Jadi obat penguat yang dikasih sama dokter itu jangan diminum dulu, biarkan semuanya normal dan sehat lagi. Dan bijaksananya beliau itu, walaupun udah lihat hasil USG-nya yang ini nggak ada apa-apanya, bener-bener udah kosong gitu. Terus dokternya bilang gini, Huri, ini saya mungkin karena ada etika dokternya kali ya, nggak boleh menjelekkan atau apa, nggak boleh salahin dokter itu atau apa gitu. Jadi dokternya bilang kalau misalnya Huri masih kurang yakin, Huri balik aja lagi ke dokter itu, terus nanti waktu USG lagi Huri tanya janinnya yang mana dokter gitu, atau tanya aja kantung kehamilannya deh, tanya gitu, kata dokternya. Atau kalau memang Huri nggak mau, mungkin nggak mau balik ke dokter itu, Huri boleh ke dokter yang lain, coba cari second opinion, kata dokternya, coba pastiin aja. Mungkin kalau misalnya di saya mungkin Huri masih ragu, coba aja lagi ke dokter lain, atau ke dokter itu lagi, tanya gimana kondisi rahim Huri sekarang, kata dokter gitu. Terus aku sama suami aku benar-benar shock. Aku bilang sama suami aku, udah nggak tahu mau gimana, penuh tanda tanya aja kan. Tapi aku yakin dan percaya sama dokter Hilwah, karena dokter Hilwah ini nggak pernah nutupin sesuatu apapun dari aku. Jadi benar-benar semuanya nggak ada yang pernah, oh misalnya kondisi aku gini terus aku nggak dikasih tahu gitu. Semuanya dikasih tahu selama ini, yang selama aku konsul sama beliau 2 tahun lebih ini. Terus dokter itu flashback lagi ke hasil USG aku yang waktu aku berhasil hamil waktu program sama beliau. Jadi kemarin itu memang ada, ini kayak gini contohnya. Jadi memang ada bulatan kecil, walaupun kecil banget, minimal ada kantung kehamilannya. Jadi ada kantung kehamilannya untuk memastikan bahwa memang benar ada janin ataupun ada kehamilan di dalam rahim gitu. Terus dokternya bilang lagi, ini menurut ilmu saya, kalau memang Huri ragu silahkan ke dokter lain. Tapi kalau memang Huri nggak ragu, ya di stop dulu obatnya, jangan diminum dulu, biarkan semuanya rahimnya balik lagi, normal lagi, sehat lagi. Kalaupun ada sisa-sisa sedikit, biarin aja dulu. Kalau mau flek, biarin flek aja dulu. Jadi jangan minum obat apapun dulu. Jadi aku nggak dikasih suplemen, aku pulang sama suami aku positive thinking aja sama dokternya itu. Mungkin beliau udah melihat aku sama suami aku benar-benar semangat untuk mempertahankan janin waktu di bulan Ramadan itu, waktu awal-awal flex sama pendarahan. Beliau nggak berani menyampaikan langsung bahwa emang udah nggak ada lagi janin ataupun udah rahim aku udah bersih. Karena waktu aku tanggal 17 Mei itu aku lihat ada bercak-bercak, cuman aku nggak berani lihat secara detail yang di lantai kamar mandi kan, apa ada janinnya atau gimana. Pokoknya aku benar-benar khawatir, jadi aku benar-benar bilang sama suami aku, bersihin aja deh, siramin aja gitu. Dan aku flashback lagi waktu malam tanggal 20 dokter visit itu, ba'da tarawih itu,
aku sampai tanya kan waktu dokternya bilang oh ini masih ada segala macam ini itu, terus beliau bilang minum tetap obatnya segala macam ini itu, disaranin tetap bed rest walaupun nanti udah keluar dari RS. Dan waktu udah selesai dokternya udah pulang, perawatnya masih di situ, terus aku bilang saya boleh minta lihat hasil USG yang 2D tadi nggak, aku bilang gitu kan. Terus aku lihat, aku masih bingung kan sebenarnya janinnya yang mana sih, terus kok nggak ada keterangan berapa weeksnya gitu. Aku tanya sama perawatnya, terus perawatnya bilang saya nggak bisa baca hasil USG katanya gitu. Oh ya udah, dan semua yang ada di rekam medis yang ada di rumah sakit itu semuanya untuk di rumah sakit karena aku ngurus pakai BPJS, jadi mungkin untuk bukti-bukti untuk ngeklaim ke BPJS-nya. Jadi hasil USG 2D dari rumah sakit itu aku nggak dapet, jadi aku nggak bisa tunjukin ke kalian. Yang jelas aku bingung. Dan waktu aku pulang ke rumah itu aku langsung searching pakai Google segala macam ini itu, aku cari tahu gimana cara baca hasil USG, apa kode-kode yang ada di USG, aku baca semuanya waktu dari pulang dari rumah sakit tanggal 21 itu, dan aku nggak menemukan apa-apa emang. Makanya karena aku bingung, makanya aku putusin sama suami aku untuk pergi ke dokter Hilwa. Dan di tanggal 3 Juninya itu aku udah ikutin saran dokter Hilwa, aku nggak minum obat penguatnya, aku nggak minum suplemennya lagi, aku bener-bener stop. Dan itu flek dan keluar kayak darah biasa gitu tapi nggak banyak lagi. Dan di tanggal 4-nya juga kayak ngeflek gitu. Terus di tanggal 5-nya aku udah mulai masuk kerja karena aku udah nggak bisa cuti lagi, aku udah masuk kerja. Aku cerita ke teman aku kan, teman aku tanya-tanya gitu kan. Terus kata teman aku, coba kamu ke dokter lain. Aku bilang aku nggak berani ke dokter cowok karena aku agak sedikit kurang nyaman. Terus teman aku bilang coba ke dokter waktu aku konsul kehamilan katanya gitu. Jadi beliau udah punya 2 anak, jadi beliau bilang coba ke dokter ini. Alhamdulillah insyaallah dokter itu bakalan sharing semuanya katanya gitu kan. Terus 5 Juninya itu aku kasih tahu ke suami aku jadi aku mau bilang ke suami aku 5 Juninya itu mau ke dokter objin lain yang perempuan, salah satu dokter yang disaranin sama teman aku. Terus aku bener-bener mau memantapkan hati aku nih gimana jawabannya gitu kan. Terus akhirnya aku di hari Selasa pagi itu aku ke dokter objin yang disaranin sama temen aku. Nama dokternya itu dokter Nyonya Elis Nur SPOG. Jadi dikasih buku kayak gini. Ini. Jadi beliau itu prakteknya di KMC karena itu ada bulan Ramadan juga, jadi ada buka di KMC itu. Terus beliau juga punya praktek sendiri di Lamnyong, di Hotel Lamnyong. Jadi ada jadwalnya di sini, kalian bisa lihat. Ini dokternya juga enak banget. Waktu aku di front desk-nya waktu bulan Ramadan itu masih pagi aku langsung datang. Terus front desk-nya bagus, sambutannya baik. Terus ditanyain udah pernah kesini belum, aku bilang belum, saya mau konsultasi. Terus ditanyain ada masalah apa, aku bilang aja saya mau konsultasi sama dokter. Terus udah sampai dokternya, terus aku cerita sama dokternya. Dokternya saranin aku buat tes pack. Waktu aku udah selesai tes pack itu hasilnya emang negatif, emang sama sekali nggak ada garis samar 2, nggak ada sama sekali kayak yang waktu tanggal 16 Mei itu. Jadi emang bener-bener satu garis jelas. Terus dokternya bilang ini hasil tes packnya bisa jadi negatif, siapa tahu masih ada, kata dokternya gitu kan. Karena kalau misalnya menurut dari cerita aku itu bisa jadi udah 9 weeks gitu kata dokternya. Terus aku di USG, nggak USG transfi, jadi cuman USG biasa aja, USG dari atas, dari perut. Waktu di USG dokternya bilang, wah ini nggak ada rahim yang kayak nggak ada janin yang kayak ada ceritakan kata dokternya, dan nggak ada apapun, dan ini kayaknya haid kata dokternya, atau mungkin sisa-sisa yang kemarin itu. Saya nggak kasih suplemen karena hasil tes packnya negatif, jadi memang benar-benar nggak ada suplemen, kecuali kalau misalnya hasil tes packnya masih 2 garis samar, mungkin bisa jadi masih ada sisa-sisa jaringan, jadi saya kasih obat. Tapi kalau ini karena nggak ada hasil tes packnya negatif, jadi saya nggak kasih suplemen apapun, biarkan dia bersih dengan sendirinya kata dokternya gitu. Terus dibilang sama dokternya, ya mungkin waktu di rumah sakit kemarin aku nggak kasih tahu kan nama dokternya siapa, jadi untuk menjaga privasi dokter yang itu waktu di rumah sakit itu sama dokter yang waktu di praktek itu, jadi aku nggak kasih tahu. Aku cuman bilang aja kalau aku sempat dilarikan ke rumah sakit, aku bilang gitu. Aku bilang aku dilarikan ke rumah sakit Cempaka Azahra, aku bilang gitu. Tapi aku nggak bilang siapa dokter yang tanganin aku waktu aku pendarahan di rumah sakit itu. Terus akhirnya jadi dokternya print hasil USG-nya ini.
Jadi sama kayak dokter Hilwah juga, semuanya tuh bersih, nggak ada janin dan nggak ada kantung kehamilan ataupun kantung janinnya nggak ada. Jadi dokternya bilang ini kalau misalnya mau, karena aku baru pertama kali ke dokter ini, ke dokter Elis, beliau bilang kalau memang mau program silahkan datang di hari kedua haid tapi bulan depan, kata dokternya. Kalau ini biarkan bersih dulu, nanti udah selesai bersih bulan depan kalau memang haid, kalau memang mau program hamil silahkan datang di hari kedua haid. Nah, jadi aku mencoba untuk positive thinking, aku sampein ke suami aku hasil dari dokter Elis. Jadi aku benar-benar sesuai dengan yang dokter Hilwah bilang, memang nothing, nggak ada apapun dalam rahim aku, semuanya bersih. Jadi kata suami aku, ya udah kita ambil hikmahnya aja. Mungkin waktu kemarin itu kita memang udah berusaha, berdoa, kita udah berjuang sekuat tenaga kita, walaupun hasilnya tidak sesuai dengan harapan-harapan ketika di rumah sakit itu, kayak diberikan kebahagiaan gitu ya. Kita positive thinking aja sama dokternya. Mungkin dokternya lihat kita terlalu semangat untuk mempertahankan janin itu waktu kita udah tahu flek, udah tahu ada pendarahan, tapi kita tetap masih semangat, masih mau berusaha, masih mau melakukan apapun untuk mempertahankan janinnya. Dan kita, ya udahlah, kita berserah aja lah, semuanya udah terjadi, kata suami aku. Kita nggak boleh juga salahin dokter itu. Dan satu pelajaran buat kalian semua, kalau kalian dibilang sama dokternya ada janinnya, kalian pastikan mana janinnya gitu ya. Jadi jangan cuma ambil hikmahnya juga. Mungkin dokter itu nggak sampai hati, nggak tega banget ngelihat aku sama suami aku, jadi nggak berani langsung nyampein waktu di malam itu hasil USG 2D itu bahwa memang benar-benar udah nggak ada janinnya lagi ataupun nggak ada apapun di dalam rahim aku. Mungkin karena udah seminggu dirawat di rumah sakit, jadi beliau ya mungkin coba cek minggu depan, waktu udah minggu depannya lagi, cek minggu depannya lagi gitu. Masih memberikan harapan-harapan lagi supaya aku sama suami aku nggak terlalu bersedih bahwa kami harus kehilangan janin atau harus keguguran yang untuk keempat kalinya. Nah, ini cerita aku keguguran yang keempat kalinya. Jadi di kehamilan yang keempat itu alhamdulillah aku berhasil dengan program jamu tradisional yang disaranin sama kakak ipar aku. Next video aku bakal sharing ke kalian program kehamilan aku selanjutnya. Jadi buat kalian semuanya bersabar untuk nungguin next video ya. Terima kasih semuanya. Don't forget to like, comment, and subscribe. Jadi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Jadi silahkan di subscribe, ajak teman-teman kalian, dan sharing video ini. Mungkin video ini nggak kalian butuhkan, tapi ada beberapa orang di luar sana, mau tetangga, rekan bisnis, rekan kalian, rekan kerja kalian, partner kalian, saudara, atau siapapun temen kenalan kalian yang butuh informasi ini. Jadi aku sharing ke kalian semua supaya jadi pengalaman untuk kalian juga tentang program kehamilan dan keguguran ini. Terima kasih semuanya. See you in the next video. Assalamualaikum.